Shalom, sebelumnya perkenalkan, saya Puspita Kristiani dari Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan penginjilan. Mungkin sebelumnya, jadi Chandra sebelumnya mengetahui apa itu bidat tidak? Ya, saya tahu. Yang saya tahu tuh bidat itu tentang ajaran sesat gitu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Chandra. Jadi bidat itu adalah paham yang mempercayai kebohongan. Bidat mengenai Alkitab itu berarti mereka percaya kebohongan Alkitab bukan fakta Alkitab itu sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isu dan tantangan bidat klasik. Oke. Jadi di dalam bidat klasik ini ada 3 kelompok utama. Yang pertama itu mereka menekankan mengenai natur manusianya saja, dan yang kedua itu menekankan hanya kepada natur ilahinya saja, dan yang terakhir itu mencampur adukan relasi antara natur dengan pribadi Yesus. Nah, jadi penekanan terhadap natur kemanusiaan Kristus ini ada 3 kelompok. Di dalamnya yang pertama itu adalah ebiotisme. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu hanya manusia dan bukan Allah. Kelompok ini juga menolak mengenai konsep kelahiran dari perawan. Yang kedua itu adalah kelompok Arianisme. Mereka percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah, tetapi ia tidak sepenuhnya ilahi, atau bisa disebut dengan demigod, setengah ilahi, setengah manusia. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok adoptisme. Jadi Yesus ini hanya manusia biasa yang menjadi anak Allah melalui adopsi di dalam baptisan, kebangkitan, dan juga kenaikannya ke surga. Nah, kelompok yang menekankan natur ilahinya saja yaitu ada 2. Yang pertama yaitu kelompok dokatisme. Jadi mereka percaya bahwa Yesus sama sekali bukan manusia tetapi sepenuhnya ilahi. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu tidak memiliki tubuh yang nyata selama ia hidup di bumi. Kelompok yang kedua adalah kelompok apolarisme. Jadi mereka percaya bahwa Kristus itu tidak memiliki roh manusia karena digantikan oleh Sang Logos. Jadi Yesus sebagian besar adalah ilahi. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok yang mencampur adukan antara relasi dua natur dan pribadi Yesus. Jadi kelompok pertama itu Nestorianisme. Jadi mereka percaya bahwa Yesus memiliki 2 pribadi sebagai manusia dan anak Allah. Jadi bukan sebagai satu pribadi atau uniperson. Yang kedua adalah monofitisme. Kedua adalah kelompok monofitisme. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai inkarnasi dari Sang Anak atau Firman. Jadi Yesus itu hanya memiliki satu natur, entah itu natur ilahi atau sintesis dari natur ilahi dan natur manusianya. Apakah sampai sini penjelasan saya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, mungkin setelah mendengar ini kita juga sama-sama belajar mengenai fakta dan bukan kebohongan Alkitab.